Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wa salamun alal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Oleh karena dengan izin dan petunjuknya lah pada malam yang berbahagia ini kembali kita dapat bertemu dalam acara Lentera Kalbu. Topik perbincangan kita berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional pada besok hari. Maka malam hari ini kita akan berbincang menyangkut persoalan pendidikan nasional dalam Islam. Bagaimana Islam memandang pendidikan dan bagaimana pendidikan itu dianggap sesuatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan ini. Insya Allah akan diulas oleh seorang pakar dan juga adalah ustadz kita, yaitu Profesor Dr. H.M. Hamka Haq MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa. Iya, para pemirsa, kalau kita mencermati satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Ya. Ini adalah satu ilustrasi yang sangat luar biasa memberikan gambaran bahwa Islam sangat memandang penting pendidikan. Nah, untuk itu saya mulai dari satu pertanyaan kepada Prof. Sebenarnya apa sih makna Hari Pendidikan Nasional untuk kita Republik Indonesia ini, Prof? Ya, Hari Pendidikan Nasional untuk Republik Indonesia adalah penyegaran kembali kesadaran pentingnya pendidikan. Ya, karena 2 Mei ini dicanangkan sebagai atau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional karena berkaitan dengan perjuangan bangsa yang ingin merdeka. Iya. Kan? Dan untuk merdeka itu ya harus cerdas, harus terampil, harus mengerti situasi dan kondisi bangsa dalam hubungannya dengan penjajah. Iya, iya. Di mana letak kelemahan-kelemahan kita harus perbaiki untuk bisa katakanlah istilah dulu mengusir penjajah atau katakanlah memerdekakan bangsa. Karena memerdekakan bangsa ya tidak sekedar terusirnya penjajah dari bumi Indonesia, tapi kita harus juga mempersiapkan SDM pemimpin bangsa. Iya, ya kan? Iya. Kalau sekedar merdeka lalu pemimpinnya tidak ada, wah ini tidak bisa. Iya. Jadi pemimpin bangsa di samping teknokrat bangsa, karena hanya pemimpin saja, tidak ada teknokrat. Itu artinya kita ribut di politik, tidak ada pembangunan. Jadi tepat sekali itu pendidikan sebagai bagian dari proses pemerdekaan bangsa. Iya. Nah kemudian Prof, kalau kita kaitkan dengan slogan-slogan dan bahkan moto-moto yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu, dalam GBHN itu bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman bertakwa. Kemudian sekarang ini ada digembor-gemborkan lagi pendidikan seumur hidup, pendidikan berkelanjutan. Ini bagaimana sebenarnya nih, Prof? Ya, saya kira memang bukan hanya umat Islam saja, tapi semua umat beragama memandang manusia itu harus utuh. Ya, karena manusia ini yang dimaksud manusia utuh itu ialah manusia yang ada jasmani dan rohani. Iya. Ada bagian tertentu yang harus kita perbaiki dari segi jasmani. Ya. Ada juga bagian tertentu yang harus diperbaiki dari segi rohani. Iya. Memperbaiki rohani dan jasmani sekaligus, itu yang dimaksud dengan manusia Indonesia seutuhnya. Iya. Nah, kemudian Prof, kita coba hubungkan dengan Islam. Bagaimana Islam memandang pendidikan ini? Iya. Itu tadi saya barangkali begini. Iya. Ada riwayat dari Nabi menyatakan adibu auladakum. Iya. Ya, didiklah generasimu. Fainahum mauludun, karena mereka itu dilahirkan di gairi zamanikum. Iya, sesuai untuk zaman yang bukan zamamu sekarang tapi zamannya sendiri. Iya. Ini berarti bahwa proses pendidikan adalah merekayasa masa depan bangsa. Merekayasa masa depan bangsa. Ketika kita belum merdeka, kita mendidik anak-anak untuk bisa merdeka, kan begitu, persiapkan kemerdekaan. Nah, sekarang di zaman sekarang kita harus persiapkan bagaimana
mengisi pembangunan ini. Nah, ini kan bahasa Orde Baru dulu ya, mengisi pembangunan ini. Karena bagaimana menyukseskan agenda-agenda reformasi. Ya, dan itu tidak mungkin terlaksana tanpa pendidikan. Iya. Jadi begini, karena merekayasa masa depan bangsa, apakah itu pembangunan atau dari segi politik, kestabilan, keutuhan wilayah dan sebagainya, maka di situ ada dua hal yang harus kita rekayasa untuk masa depan generasi kita. Apa itu, Prof? Yang pertama ialah bagaimana merekayasa bisa bermasyarakat, ya kan? Ini kemampuan memahami. Jadi social engineering, social engineering. Yang kemudian bagaimana merekayasa generasi kita bisa mencapai kemakmuran. Ya, ini kemakmuran ini aspek-aspek fisik, pembangunan material. Jadi kemakmuran. Nah, jadi yang kedua-duanya ini sebenarnya merekayasa untuk bisa membangun masyarakat itu tidak lepas dari ajaran-ajaran agama dan adat istiadat. Karena di situ dibutuhkan kesopanan, budi pekerti yang luhur dan sebagainya, sehingga bisa membangun suatu tatanan masyarakat yang harmonis, yang adil, yang demokratis, transparan dan sebagainya. Nah, itu yang merupakan agenda-agenda reformasi sekarang kan begitu. Nah, itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa pendidikan. Dan pendidikan di sini pendekatannya adalah agama dan budaya bangsa. Nah, itu kalau merekayasa masyarakatnya. Kalau merekayasa kemakmuran dan kesejahteraan, itu di situ perlunya sains dan teknologi, ilmu pengetahuan. Nah, di sini orang bagaimana menguasai teknologi untuk memanfaatkan alam kita. Jangan hanya orang-orang Amerika, orang Eropa yang datang mengolah minyak kita kan. Ini kan karena kita lemah di situ kan. Betul. Kita lemah dari segi hutan sehingga pengusaha-pengusaha besar dari luar yang menguasai hutan kita misalnya. Jadi tambang-tambang emas Amerika yang kuasai gitu, emasnya diambil ya. Kita yang dapat pasirnya. Itu karena kita lemah di situ. Jadi untuk merekayasa masa depan bangsa, tidak hanya kita mau beriman saja, bertakwa saja. Karena orang beriman bertakwa tanpa ilmu menjadi miskin. Orang berilmu tanpa iman takwa menjadi kacau. Nah, kalau saya kaitkan dulu nih, Prof, dengan ada ayat yang mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang beriman berilmu. Bagaimana itu? Dari situ makanya yang tadi landasannya itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu artinya ilmu bisa diusahakan, kemudian Tuhan memberi ilmunya itu. Begitu, Prof. Nah, kemudian kita kembali pada persoalan ini, Prof, ya, pendidikan nasional dalam Islam. Ada satu ungkapan yang sampai saat sekarang ini menggelitik perasaan kita ini, bahwa dulu orang berhasil mendidik sehingga ada moral dan tatanan kesopanan dalam kehidupan. Tapi sekarang sepertinya kelihatan orang hanya mampu transfer knowledge-nya saja. Tidak ada lagi nih. Nah, kalau kita kaitkan dengan ungkapan Umar bin Khattab, didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Ini bagaimana maksudnya, Prof? Itulah tadi saya maksudkan itu, merekayasa masa depan itu. Artinya anak-anak ini kan lahir, ini anak memang betul dilahirkan sekarang, tetapi bukan untuk sekarang dia lahir, untuk 25 tahun mendatang. Jadi untuk merekayasa kehidupan 25 tahun mendatang, itu harus dipersiapkan moral dan ilmunya. Itulah tadi yarfa'illahu alladhina amanu. Amanu itu artinya berkaitan dengan moral. Walladhina utul ilma berkaitan dengan sains dan teknologi. Ini Prof sudah ada teleponnya, Mas. Halo Lentera Kalbu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Pak? Dari Jalal ini, Pak, di Antang. Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Itu saya minta itu kalau ada sumpah jabatan itu. Mungkin demi Allah itu ditambah. Demi Allah, buka perut anak saya, istri saya. Bila saya melaksanakan yang melanggar hukum. Karena orang tidak takut dengan Tuhan. Demi Allah orang tidak takut dengan Tuhan. Karena tidak takut, terjadilah pelanggaran. Hanya itu, Pak Jamal? Ini penelpon pertama nih. Nanti kita coba ulas ini. Halo, penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman Madawali nih. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum, Prof.
Terima kasih banyak. Ini menyangkut masalah pendidikan lagi. Memang kalau kita lihat statement ini, ada beberapa ungkapan bahwa siapa yang perhatikan pendidikan dia akan jaya. Siapa yang menjadi pendidikan akan mengalami kekacauan ini. Barang siapa bila suatu negara mengharapkan suatu kebesaran, tetapi tidak mengutamakan pendidikan bangsa, tetap pendidikan agama, maka negara itu memimpikan suatu kemustahilan ini, Pak. Begitu pentingnya pendidikan. Nah, kalau kita lihat sistem pendidikan kita Pak sekarang, karena menyangkut masalah sistem ini, ada beberapa kelemahan nih, menurut para pakar ini. Kalau misalnya akibat adanya yang muncul ini karena mengapa? Karena adanya pertentangan antara global dan lokal, universal dengan individual, kemudian pemikiran masa lalu, masa panjang, masa pendek, kemudian yang kedua yang menyangkut masalah suatu pihak yang satu menginginkan suatu pemerataan ini. Nah, kalau kita lihat kembali tantangan pertama pada dunia pendidikan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini ialah membentuk bangsa yang mandiri dan beriman. Ini yang susah ini. Nah, kita sekarang Pak, bagaimana Prof ini mau lihat ke depan ini, karena disinilah barangkali perlu nilai agama perlu dimasukkan supaya moral bangsa kita sekarang ini. Bagaimana kalau pendidikan agama ini diprioritaskan pada semua jenjang pendidikan, termasuk harus dimasukkan di UAN ini. Uang akhir nasional ini perlu dipikirkan ke depan. Makasih Pak Rahman. Masalah pendidikan. Kemudian yang kedua, saya melihat ini bahwa kurikulum kita sekarang menuju pada kompetensi ini, tentunya tendensinya itu menyangkut masalah keterampilan, keahlian, dan terdapat juga dalam perubahan sikap ini bagaimana dimasukkan dalam agama ya ini. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang ketiga. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Haji Amir Sonda di. Oh Pak Amir, silakan Pak Haji. Ya, jadi perlu diketahui bahwa saat ini moral anak-anak kita, khususnya anak-anak mulai dari SD sampai SMA itu sudah sangat rusak, dan yang merusak itu adalah masalah narkoba. Nah, menurut Islam, kira-kira bagaimana pandangan Prof? Di mana kita sekarang ini memulai tingkat pendidikan anak kita? Apakah di rumah tangga atau di mana misalnya? Yang kedua, barangkali sudah sepantasnya pemerintah memikirkan untuk menerapkan kembali pendidikan budi pekerti mulai dari SD sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita break dulu ini pertanyaan dari pemirsa Prof. Ada 3 penanya ini dari Pak Jamal. Ini menyangkut sumpah jabatan. Kelihatannya banyak orang yang pandai tapi tidak takut sama Tuhan. Bagaimana ini Prof? Orang yang pandai dan tidak takut sama Tuhan, itu artinya hanya punya ilmu tentang Tuhan, bukan iman tentang Tuhan. Jadi sebenarnya imannya tidak ada. Oh begitu Prof. Sebab mengetahui Tuhan belum tentu beriman. Andai kata mengetahui Tuhan itu adanya Tuhan itu iman, maka iblislah yang paling tinggi imannya. Karena iblis itu mampu berdialog dengan Tuhan. Tetapi karena iblis tidak patuh pada Tuhan, maka kita anggap tidak beriman. Jadi kepatuhan itulah yang menunjukkan keimanan. Jadi dia memang tinggi, dia mungkin profesor, doktor, tahu tentang Tuhan, teori-teori Tuhan, dan sebagainya. Tetapi karena dia tidak patuh pada ajaran Tuhan, dia tidak beriman tentang Tuhan. Nah, sekarang bagaimana baiknya itu Pak? Nah, itulah jadi kita ini bagaimana sebab iman itu sejak dini harus sejak anak-anak, sejak anak-anak, katakanlah dari rumah. Karena itu orang tua bertanggung jawab untuk penanaman iman, menanamkan iman pada batin anak. Sebab kalau orang tua sendiri gagal menanamkan iman pada batin anak, hanya mampu menanamkan pengetahuan tentang adanya Tuhan, maka tidak ada bedanya nanti anak-anak mengetahui ada Tuhan dan mengetahui ada hantu. Betul. Tidak ada bedanya itu. Jadi yang perlu ialah bagaimana di samping mengetahui adanya Tuhan harus ditanamkan bagaimana dia mematuhi Tuhan. Maka dimulailah dari rumah tangga itu. Katakanlah mulai bersalat bersama-sama, salat berjamaah. Mulai katakanlah kalau dia sudah mulai belajar puasa, belajarlah puasa. Makanya bagus juga kalau ada anak puasa duhur, puasa apa, karena dia belajar mematuhi Tuhannya, meskipun belum mampu, Nah, itu penanaman iman di situ. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Mirsonda tadi. Jadi itulah. Nah kemudian ada dari Pak Rahman Madawali ini minta komentar ini Prof. Ini menyangkut kurikulum, kemudian sistem pendidikan, ada pertentangan antara global dan lokal. Ini kurikulum kita kan kelihatannya
bukan menjawab apa yang diinginkan oleh pasar, tetapi apa yang bisa dipersembahkan oleh pendidikan. Gimana nih? Barangkali yang dimaksud Pak Madawali ini adalah kurikulum misalnya di katakanlah di SD, di SMP, yang memang sangat-sangat kurang bobotnya, baik materialnya maupun jam pelajarannya. Bayangkan saja 2 jam pelajaran berarti hanya 2 kali 45 menit setiap minggu. Nah ini kan sangat-sangat kurang. Dan itu pun baru menyentuh pengetahuan agama, mengajarkan tentang adanya Tuhan, adanya ajaran Tuhan yang baik. Belum sampai pada penghayatan mematuhi Tuhan. Karena mematuhi Tuhan itu harus pelatihan-pelatihan. Tidak boleh hanya teori-teori saja. Teori-teori di papan tulis, guru agama mengajarkan itu belum sampai pada mengajak anak untuk mematuhi Tuhan. Tetapi hanya mengetahui adanya Tuhan, mengetahui adanya ajaran begini dan begitu. Kemudian dihafal. Maka jangan heran kalau anak-anak mungkin 10 agamanya, akhlaknya ya berkelahi. Nah kemudian ini bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah memahami persoalan ini? Nah inilah makanya kita juga patut berterima kasih karena saya lihat pemerintah sebenarnya mulai sadar, Karena mulai sadar maka diadakanlah pesantren kilat, Tapi meskipun kilat-kilat, tapi mulai ada kesadaran. Ada makna. Ada makna bahwa pengetahuan dan pengajaran agama dan pendidikan agama itu tidak hanya cukup kalau di papan tulis, tapi perlu dilatih seperti kayak layaknya di pesantren. Dididik salat, dididik apa dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa pemerintah Sulawesi Selatan juga, dalam ini gubernur, dalam 100 hari pencanangan kerja 100 hari, kalau saya tidak salah, insya Allah besok itu akan dicanangkan program pembelajaran baca Al-Quran untuk semua tingkat SD, semua SD. Artinya ada persyaratan tertentu untuk masuk SMP. Nah ada nanti itu, dipercayakan nanti itu. Itu juga kita patut berterima kasih. Nah kemudian ini menyangkut persoalan moral remaja ini. Ini sepertinya mereka ilmunya tinggi tapi nyangkut narkoba lagi. Ini bagaimana mengatasi? Itu jadi kenakalan remaja sekarang ini kan kalau tadinya itu tawuran-tawuran, sekarang bertambah lagi narkoba dan sebagainya. Dua-duanya kan sangat bahaya. Jadi itu disebabkan memang karena kurikulumnya tadi. Sangat minimnya dari segi material dan dari segi waktu. Kemudian longgarnya tatanan rumah tangga, pengawasan rumah tangga. Karena kami melihat bahwa rumah tangga sekarang ini ada yang hanya sampai berfungsi sebagai restoran. Tempat makan. Tempat makan, habis makan bubar. Ya kan? Atau seperti hotel. Seperti hotel itu tidur. Nanti mau datang kalau tidur. Anak-anak masuk tidur, langsung tidur. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dijadikan rumah itu sebagai tempat pendidikan. Makan pun harus dididik bagaimana caranya makan yang baik. Ya kan? Tidur pun bagaimana caranya. Islam sudah mengajarkan semua itu. Ya kan? Makan yang baik dengan anak-anak, tidur pun diatur. Kalau sudah besar harus pisah dan sebagainya kan begitu. Jadi apalagi kalau sudah dilakukan pembiasaan untuk jamaah, minimal katakanlah maghrib dan subuh, ya kan? Kalau minimal itu ya. Nah sekarang ini lebih menukik lagi nih, Prof. Kita melihat bahwa selalu ada sorotan kepada remaja kenakalannya ini. Tapi ada juga kemarin ditemukan anak usia 7 tahun sudah terlibat narkoba. Setelah ditanya kenapa demikian, dia mengatakan bapak dan ibu saya yang duluan. Bagaimana ini? Nah inilah jadi kenakalan remaja sebenarnya itu bersumber dari kenakalan orang tua. Ada pewarisan. Ada pewarisan. Kenapa? Mengapa saya katakan demikian? Karena anak-anak itu seringkali berubah mentalnya. Mungkin dari rumah tangga awal itu bagus, tapi setelah dia keluar berubah mental karena lingkungan. Lingkungan ini kan di sini ada orang tua macam-macam Kalau dikaitkan dengan hadis itu, Prof, kullu mauludin yuladu alal fitrah dan seterusnya. Nah itulah jadi setiap anak itu karena kesuciannya. Orang tuanya lah yang membawa dia, ya kan? Kalau dia mau bawa beragama, silakan. Ada juga yang membawanya tidak beragama, ya akhirnya begitu, melanggar agama. Jadi di sini untuk menentukan
masa depan anak yang kita rekayasa itu banyak variabelnya, banyak hal-hal yang menentukannya. Bisa ditentukan oleh bakat anak itu sendiri. Bakat ini. Kemudian ditentukan juga bakat itu fitrah itu. Fitrah. Kemudian ditentukan oleh pendidikan awal di rumah tangga. Kemudian ditambah dengan pencerdasan di sekolah, karena sekolah itu Pak sebenarnya sasaran utamanya pencerdasan. Pencerdasan. Tapi tidak berarti bahwa tidak ada proses penumbuhan akhlak. Tapi kemudian yang ketiga yang keempat ialah lingkungan. Lingkungan ini termasuk lingkungan masyarakat luas. Termasuk juga dalam lingkungan di sini ialah bagaimana pemerintah menciptakan perangkat-perangkat undang-undang dan konstitusi menyangkut itu. Nah, saya mau tambahkan bahwa kalau bapak-bapak melihat banyak tawuran, banyak demonstrasi yang barangkali bapak bisa melihat bagaimana pintarnya anak-anak itu yang berdemonstrasi. Ada menyampaikan orasi ilmiah, bahasa Prancis, bahasa Jerman, teori-teori ini, tetapi cara penyampaiannya bagaimana? Menyampaikan dengan tidak berakhlak, tidak etis. Nah ini artinya terjadi proses pencerdasan yang justru di satu sisi degradasi moral. Nah setelah diteliti ini apa yang menyebabkan begini? Kita periksa ini anak kan umurnya rata-rata 20 tahun, 23 tahun. Apa yang kejadian sekitar 20 tahun lebih yang lalu terhadap dunia pendidikan kita ketika anak ini lahir? Ketika anak ini lahir atau masuk SD, yang terjadi waktu itu ialah pengurangan mata pelajaran oleh Daud Yusuf selaku Menteri Diknas waktu itu. Inilah baru kita hasilnya lihat sekarang. Karena waktu itu direkayasa baru 25 tahun terasa. Jadi ini hasil masa lalu 25 tahun kan begitu. Artinya kita panen menggabus. Jadi kalau kita tidak mau mengulangi generasi sekarang, saatnya sekarang kita harus perbaiki. Jadi memang ini kelihatannya begini, Prof. 2 jam pendidikan agama itu apa sih? 2 jam itu bukan 2 jam 120 menit. Hanya 2 kali 45. 90 menit. Karena jam pelajaran maksud itu. Ini sepak bola itu. Nah kemudian Prof ini apakah ada trik-trik dalam Islam itu bagaimana mengelola pendidikan dengan baik ini? Ya kan tadi itu sudah triknya Tuhan memperingatkan iman dan ilmu. Mulai dari iman, yarfa'illahu ladina amanu minkum. Jadi pendidikan itu diawali dengan iman di rumah tangga. Kemudian setelah iman di rumah tangga, ciptakanlah lingkungan juga lingkungan yang beriman, ya kan? Lalu anak-anak ini dimasukkan ke sekolah, barulah proses pencerdasan di situ. Alladzina utul ilma darajat. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan model pendidikan yang ditanamkan dalam Al-Quran pada surah Luqman itu kepada anaknya itu, Prof. Itu kan satu hal yang sangat menarik itu ya. Bagaimana ada kepatuhan kepada Tuhan. Wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka adzul mazim. Ya jadi di sini Luqman mengatakan janganlah kamu musyrik, ya kan? Ya ini musyrik barangkali untuk zaman modern kan, musyrik di zaman primitif itu menyembah 2 atau 3 Tuhan lebih. Tetapi pada prinsipnya dasar timbulnya penyembahan itu karena ada harapan untuk memperbaiki hidup dari Tuhan-Tuhan yang disembah. Nah sekarang juga sebenarnya kemusyrikan itu terjadi dalam bentuk baru. Contohnya bagaimana itu, Prof? Ya dalam bentuk baru. Contohnya ialah di satu sisi orang beriman, mengaku beriman, bersalat, ya kan, berpuasa, naik haji dan sebagainya. Itu kan iman kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi juga dia menggantungkan kehidupannya pada praktek-praktek kehidupan yang salah, melakukan KKN, merampok dan sebagainya. Dia tidak pasrah kepada Tuhan, ya kan? Dia yakin bahwa kehidupannya mungkin bagus kalau jalan pintas seperti ini. Atau mungkin itu artinya menduakan Tuhan kalau kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip kaum primitif. Itu ada ungkapan sederhana nih, Prof. Untuk apa kita berbuat jujur?
Yang haram-haram saja susah didapat, apalagi yang halal. Nah itulah yang saya maksudkan. Itu kemusyrikan baru sebenarnya. Oh, itu termasuk kemusyrikan baru. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan itu timbul ketika kita tidak lagi mempercayai Tuhan sepenuhnya untuk memperbaiki hidup. Prof. Ada rasa takut gitu. Sebentar, Prof. Ada sumber hidup lain yang kita ada telepon. Halo. Halo Lentera Kalbu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Naja. Iya, Pak. Silakan Pak Haji. Saya lihat ini terutama masalah pendidikan ini. Iya. Setiap tahun dirubah sistemnya apanya. Ya begitu juga. Jadi bagaimana kira-kira itu model pendidikan ya? Ya, di dalam sistem pendidikan nasional itu seperti ini sekarang sudah selesai, sudah mau diundangkan, tapi diprotes lagi macam-macam. Iya. Artinya belum berjalan sudah ditebas ya. Sudah setuju. Nah ini kira-kira bagaimana ke depan begini. Mutu anak-anak kita ini yang dididik susah juga. Baru sekarang pengaruh daripada keadaan juga seperti demo-demo itu saja yang dikerjakan setiap hari. Iya. Sehingga pelajaran-pelajaran yang harus diterima pada hari itu tidak akan jadi lagi. Iya. Ya, itu saja terus diadakan. Iya, cuman itu Pak Haji. Perlu ada pemikiran bagaimana supaya masalah-masalah kegiatan semacam itu dibatasi, terutama pelajar. Iya. Mahasiswa. Supaya mahasiswa ini bermutu, kalau jadi sarjana bisa siap pakai. Iya. Saya kira itu saja, Pak. Makasih Pak Haji. Iya. Ya, penelpon kedua. Halo. Iya, Pak Haji Umar. Ya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini kepada Pak Prof. Bagaimana cara pendidikan Islam itu masuk ke dalam satu kehidupan bermasyarakat yang sungguh-sungguh agar bekerja dengan jalan yang benar, tidak menghalalkan yang haram. Karena melihat situasi yang terjadi di negara kita ini, mungkin perlu pendidikan yang sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi nih. Iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa, Bu? Dari Ibu Widya. Ibu siapa, Bu? Widya. Di mana nih, Bu, sekarang? Di Makassar. Iya, silakan Bu Widya. Begini, saya mau kasih tanggapan. Iya. Khususnya untuk bagi pendidik. Iya. Karena dari tadi yang saya dengar itu rata-rata sistem dan orang-orang yang diajar. Iya. Mesti kita melihat juga orang-orang yang menjadi pengajar. Oh iya. Silakan Bu Widya. Iya. Saya lihat sekarang itu guru, pengajar, apakah guru atau dosen. Iya. Jarang sekali dia memberikan muatan-muatan moral dalam perkuliahan atau pengajaran mereka. Mereka biasanya istilahnya hanya masuk karena demi tercapainya SKS. Iya. Jadi mereka tidak memberikan perkuliahan dengan memberikan ilmu. Mereka tidak selalu berusaha mengembalikan bahwa ilmu semua itu milik Allah. Iya. Tuhan. Mereka tidak memberi peringatan kepada orang-orang yang diajar, supaya hal itulah yang tertanam di benak mahasiswa dan murid-murid, bahwa bagaimanapun pintar mereka, bagaimanapun cerdas mereka, semua itu adalah milik Allah. Iya. Seperti yang Pak Prof ungkap, di mana seorang mahasiswa mampu sebagai seorang narator yang hebat pada saat demo, tapi sayangnya tidak secara etis diungkapkan. Iya. Lupa salat malah, Bu. Iya. Terima kasih. Cuma itu, Bu. Iya. Makasih Bu Widya. Nah, ini alhamdulillah ada 3 penanya nih, Prof. Dari Pak Naja. Ini tentang model pendidikan ini. Ini bingung ini kita ini. Belum disahkan kok sudah mau dirubah lagi nih. Bagaimana nih? Bahkan diprotes kiri kanan ini. Ini kira-kira apa sih yang jadi persoalan ini sehingga belum digolkan itu konsep? Ya, yang menjadi persoalan itu kan sebenarnya ada kekhawatiran dari katakanlah sekolah-sekolah tertentu untuk diharuskan mengadakan guru agama yang berbeda dengan agamanya, berbeda dengan agama dari pembina sekolah. Nah, itu barangkali yang dia
sehingga timbul tapi saya kira kalau itu dijembatani secara baik dan ada komunikasi yang bagus, saya kira akan timbul saling pengertian. Ini tunggu sebentar Prof, saya tertarik ini melihat pemahaman kita tentang pasal 29 itu. Oh ya. Bagaimana sih itu Prof? Itulah, jadi memang pasal 29 itu mengatakan bahwa setiap kita ini dijamin menganut agama dan keyakinannya. Tapi itulah karena dalam sistem dalam berbagai lembaga pendidikan ada memang lembaga pendidikan yang tidak bisa orang lain sebelumnya. Misalnya katakanlah pesantren. Pesantren itu ya siapa yang masuk pesantren ya mesti dia bersiap jadi ulama. Misalnya ke sekolah seminari, siapa yang masuk seminari ya bersiap jadi pendeta kan. Jadi tidak boleh ada di situ guru agama Islam. Untuk sekolah-sekolah seperti itu ya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah umum yang dibina misalnya katakanlah SMP Muhammadiyah.